Puji Tuhan, petang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan doa puasa melalui online. Bagaimana puasa saudara pada hari ini? Saya berharap kita semua bisa menyelesaikan puasa kita ya. Bagi saudara yang belum bisa selesai sampai dengan jam 3, tidak apa-apa. Tuhan tetap mendengar doa puasa kita bersama. Demikian juga bagi saudara yang belum bisa berpuasa, tidak apa-apa. Mari kita pada sore hari ini sama-sama merenungkan firman Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita yang tadinya harus menerima kematian kekal menjadi mendapatkan kehidupan kekal. Mengapa? Karena roh kita yang mati, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu menghidupkan roh kita yang mati. Jadi roh kita yang mati dihidupkan oleh Roh Kudus yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus ketika Dia bangkit. Jadi, kebangkitan Tuhan Yesus membuat roh kita yang mati menjadi hidup. Membuat roh kita yang dulu dalam kematian menjadi roh yang dibangkitkan, yang sekarang hidup. Artinya apa? Kita mendapat kelahiran kembali. Kita mendapat kelahiran kembali di dalam roh. Dan itu dibutuhkan. Karena tanpa kelahiran kembali di dalam roh, kita tidak bisa mendapatkan surga. Mari kita baca ayatnya dari Yohanes 3 ayat 3-6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jadi saudara, kita sekarang mengerti bahwa kelahiran kembali di dalam roh kita membuat kita menjadi ciptaan yang baru, membuat kita bisa menerima kerajaan Allah. Tetapi kelahiran kembali kita atau ciptaan yang baru yang kita terima itu bukan karena perbuatan baik kita. Itu adalah pekerjaan roh, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena dikatakan dalam Titus 3 ayat 5, pada waktu Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perbuatan baik kita tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu yang dapat membuat kita dilahirkan kembali. Itu yang dapat membuat roh kita yang mati menjadi hidup. Membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ini harus kita hargai. Karena ciptaan yang baru ini Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita bukan hanya untuk ketika kita menghadap Tuhan atau menghadap Bapa di sorga. Tetapi selama kita di dunia ini, kita sudah harus melakukan atau menghargai ciptaan yang baru ini. Kenapa? Karena ciptaan yang baru ini membuat kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca ayatnya dari Efesus 4 ayat 23 dan 24. "Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Jadi, ciptaan yang baru ini yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita ini supaya kita punya pikiran yang baru. Kalau dulu pikiran-pikiran kita dikuasai oleh dosa, kita hanya bisa memikirkan hal-hal yang bersifat dosa. Sekarang kita bisa memikirkan hal-hal yang datangnya dari firman Tuhan. Kalau dulu kita bicara bohong, kita hanya bisa memikirkan hal-hal yang kebohongan, tidak bisa jujur. Sekarang roh yang baru yang di dalam
kehidupan kita, bisa mengendalikan pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak lagi berkata bohong atau tidak lagi mau melakukan hal-hal atau berkata hal-hal yang bohong, tetapi pikiran kita mau mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang jujur. Itu kegunanya dilahirkan kembali. Itu gunanya menjadi ciptaan yang baru. Nah, untuk itu Tuhan ingin bukan cuma pikiran kita yang diperbaharui saja, tetapi mengikuti pikiran yang baru itu ada sifat-sifat dari kita yang harus diperbarui. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi dapat bersaksi. Kita ini loh anak-anak Tuhan yang menjadi anggota kerajaan Allah, punya sifat-sifat yang Allah ajarkan, yang Tuhan ajarkan. Sehingga orang melihat bahwa oh dulunya kamu begini, sekarang kok sifat kamu berubah ya. Nah, apa sih sifat-sifat yang harus kita ubah? Kita mau baca dari Efesus 4 ayat 25-32. Ayatnya ini panjang. Tetapi saya akan membahasnya satu persatu. Mulai dari ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Maksudnya adalah kalau dulu kita suka bicara dusta. Dusta itu mengatakan sesuatu yang tidak jujur. Sesuatu yang kita karang-karang. Sekarang kita bisa mengatakan sebuah kebenaran. Kalau peristiwa yang terjadi itu A, katakan sejujurnya. Katakan A, jangan bohong lagi. Itu maksud dari ayat 25. Supaya kita sesama anggota kerajaan Allah bisa menjadi saksi Tuhan. Allah kita itu Allah yang tidak pernah berbohong. Lihat, kita ini juga sebagai anak-anaknya jangan berkata bohong lagi. Lalu di ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apa maksudnya? Kalau kita baca dari pemazmur, itu maksudnya adalah kalau kamu marah, marahlah itu di dalam hati, simpanlah itu di dalam hatimu. Jadi di dalam hati kita boleh marah, tapi tidak diucapkan keluar. Sehingga kita tidak membuat sakit hati orang, kita tidak melakukan dosa. Boleh marah dalam hati saja. Kalau gitu kita boleh dendam dong ya, kita simpan aja kemarahan kita. Tidak, firman Tuhan tadi katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau kita marah, marah di dalam hati. Setelah itu, sebelum matahari terbenam, kita tidak boleh marah lagi. Itu maksud dari memperbaiki sifat yang tadinya pemarah. Lalu, ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini dijelaskan oleh Paulus ya. Memberi kesempatan kepada iblis itu apa sih maksudnya? Contohnya salah satunya seperti ini. Ampuni musuhmu. Tuhan Yesus juga mengatakan seperti itu ya. Kenapa? Kalau kita mengampuni musuh kita, tidak ada lagi sakit hati, kita tidak dendam. Kalau kita tidak dendam, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi bertengkar dengan orang lain. Iblis itu membuat kita marah, membuat kita sakit hati karena kelakuan orang lain supaya kita jadi marah sama orang itu, supaya kita jadi bertengkar dengan orang itu. Jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Sehingga kalau orang itu menyakiti hati kita, ampuni. Jadi dengan mengampuni kita tidak jadi bertengkar dengan orang itu dan iblis tidak mendapat kesempatan untuk membuat kita melakukan dosa. Ayat berikutnya adalah di ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya begini saudara, kalau saudara tidak punya uang jangan mencuri. Kalau dulu nggak punya uang udahlah nyuri aja deh. Itu adalah pekerjaan dosa. Sekarang tidak punya uang, kita punya apa? Kita punya tangan, kita punya pikiran. Mari lakukan. Apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita untuk kita menghasilkan uang? Supaya apa? Bukan saja memberkati kehidupan kita, tetapi kita juga bisa memberi kepada orang lain. Itu maksud dari
Ayat 28. Lalu ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kita perlu menegur seseorang, jangan kita pakai perkataan kotor. Misalnya, bodoh kamu ya, masa begini aja nggak bisa. Atau misalnya, dasar kamu ya, anak yang bodoh, nggak bisa diajar. Jangan seperti itu. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan, tegurlah dia dengan perkataan yang baik. Misalnya seperti ini, jangan begitu nak, lakukan seperti ini, seperti ini. Jangan ada kata-kata bodoh, jangan ada kata-kata goblok. Itu membuat orang itu jadi sakit hati. Tapi kalau kita melakukan dengan perkataan yang baik, justru dia bisa menerima pengajaran yang kita maksudkan, dan malah dia bilang, oh orang ini kalau bicara selalu baik ya, kenapa kok orang ini bicaranya baik? Oh karena Tuhan Yesus baik sama saya. Oh siapa itu Tuhan Yesus? Lalu dia juga bisa mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dia juga bisa diselamatkan seperti kita. Ayat berikutnya adalah ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini artinya jangan sengaja memberontak melawan firman Tuhan. Itu artinya mendukakan roh. Kita udah tahu, Roh Kudus bilang kamu gak boleh gini, kamu gak boleh. Aku gak mau tahu, aku mau berontak terhadap roh. Sengaja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat berikutnya adalah ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini maksudnya buanglah segala hal-hal yang membangkitkan nafsu amarah, yang membangkitkan nafsu-nafsu yang tidak baik. Kepahitan contohnya, kita dulu pahit hati. Karena waktu kita kecil kita suka dimarah-marahin aja sama mama kita misalnya. Kita dibedakan dari kakak kita dibedakan dari adik kita. Nah sekarang setelah kita kenal Tuhan Yesus, ampuni mama kita. Supaya apa? Tidak jadi lagi kepahitan di dalam hati kita. Karena apa? Kalau itu ada di dalam hati kita, seringkali begini, tanpa sadar saudara ya. Karena kita dulu sering disakiti hati dengan dimarah-marahin, sekarang kita juga melakukan hal itu kepada orang lain. Tetapi ketika kita mengampuni orang yang marah-marahin kita itu, maka kita juga gak enak ya rasanya dimarahin. Kalau gitu kita juga jangan marah-marah ke orang lain. Itu maksudnya kepahitan. Lalu juga jangan ada fitnah. Fitnah itu dilakukan karena kita ingin misalnya mendapatkan satu jabatan tertentu. Lalu kita mau menjatuhkan orang lain. Nafsu untuk mendapatkan jabatan tertentu membuat kita memfitnah orang lain sehingga orang lain itu terlihat salah. Itu juga salah. Jangan melakukan seperti itu. Kalau kita punya tujuan untuk meningkatkan karir kita, lakukan dengan kemampuan kita, dengan kepandaian Tuhan beri kepada kita. Ayat berikutnya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Betapa luar biasanya kalau kita bisa melakukan ayat 32 ini. Kalau sifat kita bisa seperti ini, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kalau dulu kita jutek, kalau dulu kita judes, sekarang kita ramah. Kita menegur sapa dengan kasih, dikatakan dengan kasih mesra, saling mengampuni. Kalau hati kita tidak mengampuni, kita marah terhadap orang itu pasti ngomongnya ketus ya saudara. Tetapi kalau kita sudah mengampuni, kita bisa ngomong baik-baik saja. Nggak usah ketus, nggak usah marah. Dan itu membuat apa? Kita mendatangkan damai sejahtera di lingkungan di mana kita ada di situ. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Sifat-sifat yang dulu buruk sekarang menjadi baik karena kita mempunyai roh yang baru ini disukai oleh Tuhan. Dan itu juga menjadi kebaikan buat kita. Nah, sifat yang baik ini, karakter yang baik ini, ciptaan yang baru ini membuat kita bisa menerima kuasa yang akan diberikan kepada kita.
kuasa yang dari surga yang akan diberikan kepada kita pada saat kita mendapat baptisan Roh Kudus, pada saat kita mendapat kepenuhan Roh Kudus. Kuasa itu dibutuhkan untuk kita hidup, dan kita akan sama-sama menerimanya di saat kita merayakan hari Pentakosta. Pada akhir bulan Mei nanti kita akan sama-sama bersekutu meminta untuk kita mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Untuk mereka yang belum dibaptis Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus, supaya kita bisa lebih lagi menerima kuasa yang luar biasa yang Tuhan janjikan ketika Dia naik ke surga. Mari saudara, kita persiapkan kehidupan kita masing-masing, kita persiapkan hati kita masing-masing untuk kita bisa mendapat baptisan Roh Kudus, untuk kita bisa mendapat kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan.